Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 409-10.000 Gajah Abadi. Ketika Namong Wentian muncul, seorang pemuda berpakaian putih terlihat mengikutinya. Namun, karena semua orang kini melihat ke arah Namong Wentian, tidak ada yang benar-benar memperhatikan pemuda berpakaian putih ini. Namong Wentian telah tiba di saat-saat terakhir dengan cara yang luar biasa. Kedatangannya menarik perhatian semua orang yang hadir. Saat ini, energi Namong Wentian sangat kuat, dan suara-suara seperti retakan dapat terdengar dari tubuhnya. Dia sangat kuat sekarang, karena dia telah melalui transformasi menyeluruh dari akarnya. Auranya sama sekali tidak kalah dengan Namong Wentian. Wentian telah menembus alam jiwa tempur. Bagus, sempurna. Namong Yunfan terkejut. Seluruh tubuhnya bahkan gemetar karena kegembiraan luar biasa yang dirasakannya. Haha, kerja bagus Wentian. Kita bisa memenangkan duel ini. Tui tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang bahwa Namong Wentian akhirnya berhasil menembus alam jiwa tempur di saat-saat terakhir ini. Hal ini benar-benar membuat orang-orang dari keluarga Namong melihat secercah harapan mengenai duel hari ini. Jadi tuan muda baru saja menerobos ke alam jiwa tempur, itu sebabnya dia tidak muncul. Kupikir dia takut dengan duel ini. Sialan kau. Tuan muda tidak takut pada apapun, bagaimana mungkin dia pengecut? Karena dia sekarang telah menembus alam jiwa tempur, aku yakin dia akan memukul kepala Namong Wentian hingga seperti kepala babi. Sulit untuk mengatakannya. Keduanya memiliki bakat yang sama, dan Namong Wentian telah berhasil mencapai alam jiwa tempur beberapa waktu lalu, sedangkan tuan muda baru saja berhasil mencapai terobosan. Tuan muda tidak dalam posisi yang menguntungkan. Kita masih punya harapan. Bagaimanapun juga, situasinya jauh lebih baik daripada saat dia masih seorang prajurit inti ilahi. Mari kita duduk santai dan melihat bagaimana keadaannya, pertarungan antara dua jenius elit generasi muda pasti akan seru. Semua orang dari keluarga Namong saling berbicara, membicarakan siapa yang lebih kuat. Bagaimanapun, setelah Namong Wentian menerobos ke alam jiwa tempur, pertarungan ini akhirnya adil. Jika dia datang ke sini sebagai prajurit inti ilahi, dia pasti sudah mati hari ini. Bajingan kecil itu benar-benar berhasil mencapai alam jiwa tempur. Wajah Namong Yunzeng menjadi pucat. Ia mengira Namong Wentian akan tampil di panggung sebagai seorang prajurit inti ilahi, ia tidak pernah menyangka bahwa Namong Wentian akan menerobos ke alam jiwa tempur dalam waktu yang singkat. Dan, tampaknya ia kini telah menjadi cukup kuat untuk bertarung secara seimbang dengan putranya. Jangan khawatir, orang ini jelas baru saja menembus alam jiwa tempur. Dibandingkan dengan Tuan Muda Wenyen, dia masih jauh tertinggal. Saya rasa dia tidak akan sebanding dengan Tuan Muda Wenyen. Salah satu prajurit tamu yang berdiri di samping Namong Yunzeng berkata, "Baiklah, mari kita mulai duelnya." Teriak Namong Yunfan, menandakan dimulainya pertarungan pertama hari ini, yang pertama dari 3 pertarungan. Pertarungan pertama ini, pertarungan antara dua jenius generasi muda, adalah kunci kemenangan kedua belah pihak. Di atas panggung pertarungan, Namong Wentian dan Namong Wentian berdiri berhadapan satu sama lain, saling melotot tajam. "Wentian, kalau aku jadi kamu, aku akan langsung mengaku kalah dan membiarkan ayahmu melepaskan jabatan kepala keluarga. Dengan begitu, kamu masih bisa mempertahankan hidupmu. Biar ku beritahu, pertarungan hari ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu saat bertarung. Bahkan sekarang setelah kamu berhasil menembus alam jiwa tempur, kamu masih bukan tandinganku," kata Namong Wentian. Dia benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri. "Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Namong Wentian, kamu dan aku sudah saling bertarung sejak kita masih kecil. Hari ini, mari kita akhiri ini." Namong Wentian menunjukkan rasa percaya diri yang besar. Dia juga tidak menganggap serius Namong Wentian. Wentian, kau hanya membuang-buang waktumu. Kau tidak pernah sebanding denganku dalam hal apapun sejak kita masih muda, dan bakatmu lebih rendah dariku. Jadi, bagaimana kau akan melawanku? Jabatan tuan mudamu seharusnya menjadi milikku, itu hanya kakek yang memihak dan memperlakukanmu dengan lebih baik. Karena kau dan ayahmu menolak untuk menyadari kesalahan ini, aku akan membunuhmu hari ini dan mengambil apa yang menjadi milikku." Namong Wentian mendengus dingin. Energi dahsyat keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh panggung pertempuran. Energi itu berubah menjadi angin kencang dan bertiup ke arah Namong Wentian. Namong Wentian pun membalas dengan mendengus dingin. Ia pun melepaskan energinya, mengirimkan gelombang energi seperti tsunami ke arah lawannya. Ledakan. Kedua energi seperti tsunami itu bertabrakan dan menghasilkan suara ledakan keras, dan pusaran energi tercipta tepat di tengah tabrakan. Ketika gelombang kejut dari tabrakan itu menyapu kerumunan, itu membuat semua orang yang lebih lemah bernapas dengan berat. Untungnya, mekanisme pertahanan telah dibangun di panggung pertempuran oleh beberapa prajurit perkasa. Jika tidak, serangan pertama ini saja akan menghancurkan seluruh panggung pertempuran. Di bawah panggung pertarungan, semua orang menyaksikan pertarungan dengan gugup.
Jiang Chen menyipitkan matanya saat dia mengamati kedua petarung dengan saksama. Dia dapat dengan mudah mengetahui perbedaan antara kedua pria ini dengan indranya. Kedua pria itu memiliki kekuatan yang sama, dan tidak mudah bagi yang satu untuk mengalahkan yang lain. Namun, keterampilan 10.000 gajah abadi milik saudara Nan jauh lebih kuat daripada yang terlihat dari luar, memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara Nan memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan duel ini. Dia pasti akan menang. Jiang Chen berpikir dalam hati. Ia yakin bahwa Nangong Wentian akan memenangkan pertandingan pertama ini. Dengan begitu, keluarga Nangong akan meraih kemenangan pertama mereka, dan selama mereka memenangkan duel kedua, mereka bisa melewatkan pertandingan ketiga. Lemparan batu ribuan riak. Nangong Wentian tiba-tiba berteriak dan terbang ke langit dengan kuat melemparkan pukulan ke arah Nangong Wentian. Pukulan ini membawa energi kuat yang membentuk pusaran energi. Dalam sepersekian detik, sebuah tinju raksasa muncul dari pusat pusaran energi ini, mengirimkan riak energi kuat yang tampak seperti semprotan air laut yang memercik kemana-mana. Pukulan itu sangat mematikan dan merusak. Serangan menakutkan itu dengan cepat mendekati wajah Nangong Wentian. Gajah barbar menginjak langit. Nangong Wentian pun berteriak keras. Kemudian, ia melompat ke langit. Setelah itu, bayangan ilusi seekor gajah barbar muncul di luar tubuhnya. Itu adalah seekor gajah barbar emas raksasa, dan telah sepenuhnya tumpang tindih dan menyatu dengan Nangong Wentian, memberi kesan kepada orang-orang bahwa Nangong Wentian sekarang adalah gajah barbar tersebut. Bam! Gajah barbar yang dilepaskan oleh Nangong Wentian mengangkat kakinya yang besar dan segera menginjak tinju raksasa yang ilusif itu. Dengan suara ledakan yang keras, tinju itu langsung hancur, dan riak-riak energi yang keluar dari pusaran energi itu pun menghilang. Namun sekarang, bayangan ilusi gajah barbar itu mulai memudar. Bagus! Tui tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tingkah laku Nangong Wentian yang hebat telah melampaui ekspektasinya, sepertinya peluangnya untuk menang sangat tinggi. Penjepit gunung. Setelah serangan pertama gagal, Nangong Wentian segera melancarkan serangan keduanya. Ia mulai menggambar sesuatu di depannya dengan kedua tangannya, lalu ia melepaskan energi emas yang berubah menjadi gunung emas setinggi 30 meter. Itu adalah gunung yang sepenuhnya terbentuk dari energi, dan membawa beban gunung sungguhan. Ini adalah serangan yang mengandalkan kekuatan mentah, dan itu bukanlah serangan yang dapat ditahan oleh siapapun. Wah! Gunung emas itu mengeluarkan suara ledakan keras saat dilempar oleh Nangong Wentian ke arah Nangong Wentian. 10.000 gajah abadi. Nangong Wentian tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sekali lagi, ia berubah menjadi seekor gajah barbar. Sebuah bayangan ilusi seekor gajah barbar muncul di luar tubuhnya, dan ukurannya sama besar dengan gunung emas. Gajah itu kemudian menyerang dengan ganas ke arah gunung emas. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Nangong Wentian telah menguasai hakikat teknik 10.000 gajah abadi, karena setiap serangan yang dilancarkannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Wah! Ini adalah benturan kekuatan murni. Riak energi yang menakutkan menyapu seluruh tempat kejadian, bahkan menyebabkan udara bergetar hebat. Nangong Wentian dan Nangong Wentian saling bertabrakan dengan serangan mereka puluhan kali, tetapi tidak ada yang mampu mengalahkan yang lain. Sangat kuat. Kedua pria itu hanyalah prajurit jiwa tempur awal, terutama Wentian yang baru saja menerobos ke alam jiwa tempur. Namun, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur seorang prajurit jiwa tempur menengah. Mungkin bahkan aku tidak akan mampu mengalahkannya sekarang. Seorang tetua jiwa tempur menengah yang berdiri di samping Tui tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun Nangong Wentian dan Nangong Wentian hanyalah pejuang jiwa tempur awal, mereka berdua memiliki kekuatan tempur seseorang di alam jiwa tempur menengah, lebih dari cukup bagi mereka berdua untuk melawan tetua jiwa tempur menengah ini. Mereka adalah para jenius yang memiliki bakat dan kemampuan luar biasa. Cukup main-main. Gajah buas purba. Nangong Wentian meraung, menyebabkan energinya melonjak sekali lagi. Kali ini, seekor gajah barbar kuno muncul di punggungnya. Dengan tekanan yang datang dari binatang buas itu, ia langsung menyerang Nangong Wentian dan melancarkan serangannya. Apa? Nangong Wentian berteriak kaget, ekspresi tidak percaya terlihat di kedua matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nangong Wentian masih memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan itu meningkatkan kekuatan tempurnya sekali lagi dan memberikan tekanan besar pada Nangong Wentian. Membela. Nangong Wentian buru-buru membalas dengan cara terakhirnya, melepaskan sejumlah besar sinar energi ke arah Nangong Wentian. Namun, ketika berhadapan dengan gajah barbar kuno yang perkasa ini, serangan ini tidak berguna. Retakan. Sinar energi itu langsung dihancurkan oleh gajah barbar kuno, dan Nangong Wentian terlempar puluhan meter jauhnya, memuntahkan darah di sepanjang jalan. Gajah barbar kuno meraung dan kembali ke tubuh Nangong Wentian. Meskipun ia telah melukai Nangong Wentian dan memperoleh hasil yang tak terduga, melepaskan wujud gajah barbar kuno menghabiskan banyak energi Nangong Wentian. Sekarang ia memiliki lebih sedikit energi daripada Nangong Wentian, tetapi kondisinya saat ini jauh lebih baik daripada Nangong Wentian yang terluka. Apa? Melihat ini,
Namong Yunzeng berteriak kaget dan hampir melompat. Semua orang yang berdiri di belakangnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Tidak seorang pun pernah berpikir bahwa Nangong Wentian yang baru saja menerobos ke alam jiwa tempur benar-benar dapat mengalahkan Nangong Wenyen. Ini benar-benar mengacaukan rencana awal mereka. Haha, bagus. Dibandingkan dengan Nangong Yunzeng, meskipun Nangong Yunfan juga terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, keterkejutannya bercampur dengan rasa senang. Putranya akan memenangkan duel pertama, dan karena pertandingan hari ini akan menentukan masa depan keluarga Nangong, jika Nangong Wentian benar-benar dapat mengalahkan Nangong Wenyen, itu tidak hanya akan meningkatkan peluang mereka untuk menang, yang lebih penting, Nangong Wentian telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan posisinya sebagai tuan muda. Dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk memberitahu semua orang bahwa dia, Nangong Wentian lebih mampu daripada siapapun untuk memegang posisi tuan muda. Wentian benar-benar hebat. Sepertinya Nangong Wenyen akan kalah dalam pertandingan ini. Senyum cerah mengembang di wajah Tui.